Hai Sobat iNews, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di iNews Channel untuk membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, di sinetron kali ini satu persatu kedok kebusukan mulai terbongkar dan kita bisa melihat di mana ada kerjasama antara si Argadana dengan si Ferdi yang ternyata si Ferdi itu merupakan cepu dari perusahaannya sendiri. Dia rela membocorkan rahasia perusahaannya agar supaya si Ken dan beserta karirnya dapat segera dibumi hanguskan oleh dirinya. Baik guys, sikap Argadana di sini sungguh tidak terpuji sekali ternyata ya. Dia rela membayar orang dalam perusahaan lawannya itu demi untuk menaikkan karir dan demi egoisnya sendiri. Oke, sebelum lanjut menonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia kesayangan kalian, and check it out. Baik, masuk ke adegan scan pertama di mana kita bisa melihat ada kerjasama si Ferdi dan si Wilantara untuk memenangkan perusahaan Arga Group. Si Ferdi yang sebagai pengkhianat di sini mungkin saja sebentar lagi akan menemukan titik naasnya sendiri, di mana si Gunawan sudah dapat mencium gerak-gerik kebusukan si Ferdi di sini guys. Bisa saja dengan secepat mungkin dan dalam waktu yang singkat si Ferdi akan ditendang oleh si Gunawan dari perusahaannya, dan si Ken akan mendapatkan kembali kepercayaan dari si Gunawan untuk menghandle kembali sebagai garda garis depan perusahaan si Gunawan. Dan kita bisa masuk ke scan lain lagi di mana ada di jalan ada si Irfan yang sudah mulai tegang sebelum melaksanakan presentasi. Di sini si Irfan terus menekan si Ken agar supaya si Ken tampil profesional dan juga memuaskan untuk dirinya. Ken di sini bilang insya Allah, tapi saat Ken menjawab hal tersebut si Irfan malah makin marah. Kok insya Allah sih? Seolah-olah si Irfan tidak yakin kepada si Ken bahwasanya si Ken dapat tampil cemerlang dan gemilang seperti saat si Ken menghandle perusahaan Arga Group. Wilantara sebagai ayahnya Ken di sini pun membela si Ken dari depan. Wilantara berkata kepada si Irfan bahwasanya Bang Irfan jangan terlalu seperti itu dan terlalu menekan Ken. Irfan yang tidak terima dan sudah mengidap penyakit hipertensi di sini malah semakin marah kepada si Wilantara dan berkata bahwa Wilantara terus membela Ken yang memang notabene-nya sudah salah. Padahal Ken hanya menjalankan tugasnya dan Ken juga sudah berjanji akan menjalankan tugas tersebut dengan semaksimal mungkin. Si Reza yang sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi, yang padahal si Reza sekarang juga sudah terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh jahat dari si Dinda dan juga si Irfan. Baik guys, si Wilantara terus berdoa agar supaya si Ken mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketika sampai di tempat presentasi, mereka berdua sudah mulai tegang guys, terutama Wilantara dan si Ken. Di sini datanglah si Argadana, yang mana si Argadana berkata kepada mereka semua bahwasanya dirinya terlihat sangat nervous akan menghadapi saingan yang tak lain merupakan keluarganya sendiri, yakni Wilantara selaku besannya. Dan si Irfan di sini malah nyeletuk kepada si Argadana bahwasanya si Ken pasti akan memberikan performa terbaiknya seperti saat si Argadana menungganginya dengan cara licik. Nah, si Wilantara pun di sini merasa tidak enak sekali dengan perkataan si Irfan tersebut dan meminta si Irfan agar supaya menjaga lisannya agar supaya dia tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Baik guys, kita langsung masuk ke ruang presentasi di mana ada si Ken yang sedang mempresentasikannya. Nah, di sini pun terlihat performa Ken ya memang cukup kurang memuaskan di sini guys, di mana kita bisa melihat juga mimik wajah si Irfan yang sudah mulai menaruh rasa curiga kepada si Ken tentang kong kali kongnya si Ken dengan mertuanya. Padahal Ken merupakan sosok orang yang jujur sekali dan tidak pernah neko-neko. Wilantara hanya bisa memperhatikan si Ken dari jauh dan menyimak semua presentasi yang diucapkan oleh si Ken. Namun di sini ada Argadana yang menjawab presentasi si Ken yang dimana Argadana juga tidak setuju dengan konsep yang ditawarkan oleh si Ken. Yang sehingganya guys,
Presentasi Ken ternyata gagal dan Arga Group lah yang kembali memenangkan mega tender tersebut. Ya, otomatis saja di sini guys akan terjadi pertengkaran yang sangat besar antara si Irfan, Ken dan juga Wilantara, terutama si Reza yang sudah ikut andil dan juga sekarang si Reza sudah berani menyalah-nyalahkan Ken. Beda dengan sebelumnya, si Reza yang selalu berada mendampingi Ken dalam suka maupun duka. Karena otaknya si Reza sudah terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh jahat si Tangkurak Dinda dan juga si Irfan Santoso. Baik guys, kita masuk lagi ke scan lain di mana ada si Cicih Juarsih yang sedang mempengaruhi si Anita. Di sini si Cicih Juarsih mempengaruhi si Anita agar si Anita semakin terpuruk dalam kesedihannya dan gunanya agar dia bisa menipu si Anita lebih dalam lagi. Padahal di penipuan sosialita yang sebelumnya si Cicih Juarsih juga sebetulnya berperan sebagai penipu utamanya, tapi dia berhasil cuci tangan sehingga si Anita tidak mencurigai dirinya sama sekali sampai saat ini. Datanglah si Maudi yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Tanpa disadari oleh Maudi, ternyata si Maudi diperhatikan oleh si Cicih Juarsih. Si Cicih ini pun menyarankan si Anita agar mendaftarkan si Maudi ke ajang pencarian bakat di SCTV agar supaya si Maudi bisa menjadi bintang sinetron, karena menurut si Cicih si Maudi sangat masuk sekali karakternya untuk menjadi pemeran utama dalam sinetron. Padahal si Maudi juga sedang syuting sinetron di SCTV. Si Cicih Juarsih ini gak jelas banget. Oke baik, scan lain lagi guys, dimana ada pertegangan antara si Arga Dana, si Irfan, Wilantara dan juga Ken. Dimana di sini si Irfan habis-habisan memaki si Ken, melihat Ken berpelukan dengan Arga Dana. Arga Dana tentu saja bangga dengan Ken karena Ken ternyata menuruti keinginannya untuk mengalah dalam perebutan tender tersebut. Tapi kita bisa melihat kekecewaan si Irfan yang tidak kunjung habisnya. Irfan pasti menyangka di sini bahwasanya Ken sudah melakukan kong kali kong dengan si Arga Dana untuk menumbangkan perusahaan keluarganya sendiri. Terlebih si Gunawan di sini guys yang sudah mulai naik vitam, dan ada juga si Ferdi yang sudah memasang wajah sinis karena ini semua ternyata merupakan siasat jahatnya bersama si Arga Dana. Si Ferdi seperti menjadi duri dalam daging di sini guys. Di satu sisi dia membela perusahaannya, namun di sisi lain dia jugalah yang menumbangkan perusahaan tempat kerjanya sendiri demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi dari si Gunawan. Oke guys, semoga kebusukan dan sandiwara ini secepat mungkin terbongkar sehingga Ken dapat kembali lagi menjalankan tugasnya sebagai arsitek di perusahaannya, bukan sebagai kepala gudang. Kekecewaan si Irfan ini pun merembet guys, hingga si Irfan melaporkan hal tersebut kepada si Dinda. Si Dinda ini pun naik vitam guys seketika dan langsung menelpon Maudi untuk kemudian memaki-makinya. Si Dinda menyangka bahwasanya ini semua ulahnya Maudi. Maudilah yang sudah mempengaruhi Ken agar supaya Ken mengalah dalam presentasi tersebut. Padahal si Maudi tidak tahu menau dan tidak pernah ikut campur urusan pekerjaan Ken maupun ayahnya si Arga Dana. Tapi si Dinda seolah-olah tidak mendengarkan omongan dan juga penjelasan dari si Maudi dan malah semakin menghina si Maudi di sini guys. Pasti si Maudi makin terpuruk dalam kegalauannya. Oke guys, semoga saja polemik dan problem di sinetron ini akan segera berakhir dan juga si Dinda akan disadari kejahatannya oleh si Wilantara untuk kemudian didepak oleh si Wilantara. Sebetulnya si Emily lah yang lebih cocok untuk si Wilantara, bukannya si Tangkurak Dinda yang cantiknya tidak seberapa. Baik, sampai di sini dulu ulasannya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.